أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى المعلم ورحمة ونفعه بهم الدارين آمين. لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه. Liyunfik, hendaknya berinfak, du saatin oleh orang yang memiliki keluasan, min saati dari keluasannya tusah, al-masiluna itu orang-orang yang sampai ilahi kepada Allah. Waman, dan bermula barang siapa orang itu kudiro disempitkan, yang mana itu dibatasi, ya dibatasi alaihi oleh man, dan dibatasi alaihi atas man rizku oleh rizkinya man, as-sa'iluna itu orang-orang yang berjalan ilaihi kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yunfiq dhu sa'atin min sa'ati al-wasiluna ilaihi wa man qaddara alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Tiga kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yunfiq dhu sa'atin min sa'ati al-wasiluna ilaihi wa man qaddara alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Yunfiq dhu sa'atin min sa'ati al-wasiluna ilaihi wa man qaddara alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. ينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه ومن قدر عليه رزقه السائلون إليه. Imam Dahilah beliau menuliskan hikmah liyunfik dhu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi. Hendaknya orang yang memiliki keluasan itu ia berinfak dari keluasannya. Itulah orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Ini adalah bahasa isyarat, maka kita harus memahami melalui keterangan ulama yang mensyarahnya. Kita ikuti syarahnya Imam Asy-Syarqawi. Isyaratul, maksudnya itu isyarat, ila halil wasilina ilaihi, kepada keadaannya orang-orang yang telah sampai kepada Allah Ta'ala halimati Allah. Bainahum, karena sunya mereka al-wasiluna ilaihi itu lama harajutat, telah keluar ya al-wasilun min sijni ru'yatil aghyari, dari penjara melihat hal-hal selain Allah, ila fadha'it tauhid, kepada luasnya tauhid, kepada luasnya pengisahan Allah, utamal istibsari, dan sempurnanya pandangan melihat kebesaran Allah. Ittasa, maka meluas, masa waktu nadhuri, oleh jarak pandangannya al-wasilun wal fidur, dan dituangkan alaihi mutas wasilun ulum oleh ilmu asrar dan rahasia-rahasia ilahiyah atau yang sifatnya ilahi atau Tuhanan. Wasaru lalu
ya wasilun, itu ya muduna, membentangkan ya al-waslun al-ghairu akan orang lain, ya tasarrufuna, dan bertasarruf dan menggunakan ya al-waslun fi awalimihim, di dalam alam-alamnya, al-waslun al-batinat, yang sifatnya batin, kaifa sya'u, seperti apa ya, kaifa sya'u, halnya bagaimana menghendaki yang mereka al-wasil. Liyunfik du sa'atin min sa'atihi al-wasul ilaihi. Menurut Imam Syarqawi, ini adalah isyarat kepada halnya atau keadaannya, tingkah lakunya orang-orang yang al-wasilna ilaihi ta'ala, maksudnya orang-orang telah sampai ke hadirat Allah SWT. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya orang-orang telah sampai kepada Allah itu tatkala mereka keluar dari penjara menyaksikan hal-hal yang selain Allah, menuju kepada luasnya tauhid, luasnya pengesaan Allah, dan juga menuju kepada kesempurnaan pandangannya, pandangan melihat kebesaran Allah, maka meluaslah jarak perjalanan pandangannya al-wasilun tersebut. Yang pandangannya itu yang sebelumnya itu sempit pada alam, pada kaun, pada dunia, saat sudah sampai kepada Allah pandangannya meluas sampai kepada akhirat, ya, kepada hal yang mukawin dan seterusnya. Wabidu alim ulumun masrod lahiyatun. Dan kalau orang sudah sampai ke hadirat Allah SWT itu akan dituangkan pada mereka ilmu-ilmu dan rahasia ilahi. Fasoru yamudunal ghaira wa yatasarrafuna bi awalin al-batiniyati kaifasa. Maka jadilah kemudian orang-orang yang telah mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka dituangi, ya, dituangkan pada beliau-beliau itu ilmu-ilmu dan rahasia ilahi yang tidak diberikan pada orang kebanyakan. Lalu jadilah mereka itu membentangkan kepada orang lain dan mentasarufkan di dalam alam-alam mereka yang sifatnya batinnya itu bagaimanapun yang mereka kehendaki. Ulama zaman dulu ya, yang pada waktu itu belum ada alat-alat komunikasi ataupun alat-alat administrasi atau alat-alat tulis yang canggih macam sekarang, ya, serba manual, nulis pakai tangan, pakai tinta, pena dan sebagainya. Tapi kitabnya Masya Allah berjilid-jilid, ada yang puluhan jilid, ada yang ratusan jilid. Itu tentu kitab itu ditulis min apa faidi min faidi ulumillahi ta'ala. Jadi dari tuangan ilmunya Allah Ta'ala yang diberikan beliau itu. Tidak seperti zaman sekarang, orang menyusun buku, baca sorong, baca sini, mukhalalah ini, pikirin, kemudian baru ditulis sebaris dua baris. Ulama zaman dulu kalau nulis kitab, ketika nulis bismillah bagian awal sudah ada bagian akhirnya, tinggal nulisnya, bukan mikir lagi. Jadi yang dibutuhkan waktu nulisnya, kalau yang mau ditulis sudah ada. Itulah makanya kemudian misalnya kalau kita baca Nadhum Alfiyah, ya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki, misalnya gitu ya.
Kalau yang orang-orang yang cermat bertanya-tanya, lo kok qala Muhammadun? Bukankah baru mulai gitu? Kok sudah qala telah berkata? Itu ada analisa ya, betul memang beliau baru memulai, tapi sebetulnya seakan-akan sudah mengatakannya, dan apa yang akan ditulis di bagian akhir sudah ada. Bahwa kemudian ada satu peristiwa di mana beliau sempat lupa, yaitu teguran, ya. Bukan tidak ada, tadinya sudah ada, tapi oleh Allah dibuat lupa karena hilaf, karena kurang menghargai pendahulu. Namun kemudian segera sadar. Nah, orang-orang yang telah diberikan keluasan karena sampai kepada Allah itulah yang memungkinkan bisa berinfak ya, sekehendaknya yang ia kehendaki, karena ia telah diberikan tuangan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum nyampe sana bagaimana? Ya, kalau kita belum sampai sana, berinfaklah sesuai dengan keadaannya. Waman, dan bermula barang barang kudiro yang disebutkan atau dibatasi alai atas man rizku oleh rizkinya man asairunnya, itu orang-orang yang berjalan dari kepada Allah. Isyaratun, masih itu isyarat ila hali sairina, pada keadaan atau tingkah lakunya orang-orang yang berjalan dari kepada Allah. Baru maka bermula mereka sairun itu makdurun alaihim, dibatasi alim oleh mereka asairuna di arzakil ulumi, di dalam rizki ilmu bi arzakil ulumi, dalam rizki ilmu wal buhumi, dan pemahaman mahbusuna, itu orang-orang yang ditahan atau di penjara ya, fi madikil khayalati, di dalam sempitnya hayalan-hayalan warusumi dan gambar-gambar. Yang pikuna itu berinfak ya asairun, mimma dari apa saja ata yang memberikan makan mereka asairun Allah oleh Allah, min fadli dari anugerah Allah, min rizki dari rizki al muqaddari yang dibatasi, ad-diki yang sempit, dik boleh baik pilih, ala ghairihim atas selainnya sairun, wa yatasarrafuna, dan mentasarrufkan ya sairun fi awalimihim, di dalam alam-alamnya ya, sairun alam adri, atas kadar segala sesuatu atau yang memberikan makan mereka sairun Allah azza wa jalla, oleh Allah azza wa jalla. Jadi waman kudira alai rizku asairun alai, orang yang dibatasi rizki atasnya, itu adalah orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah SWT. Makanya kita jangan berhenti berjalan. Kalau kita masih terus saja dalam perjalanan, belum sampai, hidup itu terbatas. Kalau hidupnya mau lebih luas, akan tanpa batas, harus sampai kepada Allah. Nah, disitulah kehususannya ya. Sedikit orang yang mampu sabar atau istiqomah menempuh perjalanan sehingga usul ilallah. Di sini aja kan ada surga kita yang udah tidak ada. Kalau misalnya tidak ada di sini, karena di tempat yang lebih baik, alhamdulillah. Dia mengisi waktunya dengan lebih bernilai, afdol. Tapi kalau kemudian malah tidak bernilai, apalagi sia-sia, apalagi dosa, wah musibah. Padahal perjalanan masih harus dilanjutkan sampai wusul ilallah. Kalau udah wusul ilallah, ya itu hidupnya sudah tidak bingung lagi. Kalau kebanyakan orang bingung. Ini isyarat kepada keadaan orang-orang yang berjalan kepada Allah,
Beliau-beliau adalah orang-orang yang masih terbatas ya di dalam rizki ilmunya ataupun pemahamannya, masih tertahan atau terpenjara di dalam sempitnya hayalan-hayalan dan gambar-gambar ataupun tulisan-tulisan. Ya, tetap harus berinfak mengamalkan apa yang dimiliki itu dari apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu berupa anugerah rezeki yang terbatas, yang sempit. Ya, tetap berinfak kepada orang lain dan mentasarufkannya di dalam alam-alamnya sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan padanya. Jadi pada intinya adalah berinfak ya, sesuai dengan keadaan. Infak itu dimana kita mengamalkan atau menggunakan sebagian apa yang kita miliki itu untuk ibadah ataupun untuk perjuangan Allah. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul wajati wal awaluna li anwari wa ulail anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahum qulillaha thumma darhum fi khawdihim yal'abuna. Ihtada mengambil petunjuk ar-rahiluna oleh orang-orang yang berjalan ilaih kepada Allah bi anwari tawajuhi, dengan cahaya-cahaya tawajuh, dengan cahaya-cahaya menghadap kepada Allah. Wal wasiluna, halnya bermula orang-orang yang telah sampai lahum kepada wal wasiluna lahum, wal wasilun, dan bermula orang yang telah sampai kepada Allah, itu lahum, tetap bagi mereka wasilun anwarul muwajjati, bermula cahaya-cahaya menghadap kepada Allah. Walabaluna, maka bermula golongan orang-orang yang awal arrohiluna lil anwari, itu lil anwari, untuk cahaya-cahaya, wahulai, dan bermula mereka itu yaitu golongan yang kedua, golongan wasilun al anwaru, itu al anwaru bermula cahaya-cahaya itu lalu untuk mereka al wasilun. Bianahum, karena sesungguhnya al wasilun lillahi, untuk Allah, kali saya tidak untuk sesuatu dunam selain Allah. Kul, katakan olehmu, Allah akan Allah Tumadarum, kemudian tinggal menemukan mereka nasfi haudihim, di dalam ya, pembicaraan mereka, pembicaraan panjang lebar mereka, yal abuna, halnya bermain-main ya nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtadar rahiluna ilai bi anwaril ihtadar rahiluna ilai bi anwari tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahati wal awwaluna lil anwari wa ulail anwaru lahum li'annahum lillahi la lisain dunahum walillaha thumma darhum bi haudihim yal'abuna. Dia kali bismillah. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuhi, orang-orang yang berjalan berpindah menuju kepada Allah itu mengambil petunjuk dengan cahaya tawajjuh. Tawajjuh ya wazan tafa'ala ya. Artinya apa? Ya, kalau macam kita yang masih sairun, rohilun, yang rasanya masih gelap, memang butuh mendapatkan cahaya, dan cahaya yang
memungkinkan kita itu sampai kepada Allah adalah cahaya yang didapat melalui tawajuh kita, melalui upaya kita menghadap takarub pada Allah, sebagaimana kita sering mengucapkan dalam ibadah, inni wajjahtu, sungguhnya aku menghadapkan wajah, menghadapkan diriku kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau tawajuh ini menghadap dari arahnya seorang hamba kepada Al-Khaliq. Kalau kita mau tawajuh, dari tawajuh itu akan Allah berikan nur. Nah, kebanyakan kita di situ mendapatkan cahaya barokah dari tawajuh kepada Allah. Jadi kalau seperti kita sekarang ini melakukan amalnya seperti itu dalam rangka tawajuh, supaya dari tawajuh kita itu Allah beri kepada kita cahaya. Nah, makanya nanti pada akhirnya cahaya itu tiap orang beda-beda, sebab tawajuhnya juga beda-beda. Nah, alhamdulillah yang kita ditakdir Allah seperti ini ya. Ada orang akhir zaman pingin pinter, tidak mau repot. Gimana caranya? Cuman sekedar baca buku, atau lebih istilahnya asik lagi pakai apa? Buka apa? Internet, ketik Google, bisa untuk mendapatkan catatan ilmu atau lafaz ilmu, data ilmu, bisa. Tapi apakah dapat cahayanya? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang benar. Nah, ini gini ya. Ini perlu dipahami oleh santri supaya nanti kalau di masyarakat ketemu orang yang sampai repot-repot pengajian ke masjid, musola, pondok, ma'had. Kenapa enggak tinggal kita duduk di rumah di mana kita tinggal, mau tahu apa tinggal pencet apa HP atau komputer, selesai. Nah, perlu diterangkan. Yang seperti itu adalah amaliyah cari data tentang ilmu, cari data tentang data atau misalnya tulisan ataupun catatan tentang ilmu. Tapi yang kita lagi perjuangan itu mendapatkan nurul ilmu, mendapatkan apa? Nurut tawajuh. Karena kalau kita sudah dapat cahayanya, baru bisa berjalan lanjut atau maju menuju sampai nanti kita mendapatkan nurul muwajah atau anwarul muwajah. Apa bedanya? Kalau muwajah itu wajahnya udah apa? Wajah apa? Wajahnya apa? Fa'ala yufailu fa'al mufa'ala kan muwajah. Dan artinya udah ada dua pihak yang saling menghadap. Jadi hamba menghadap, Allah pun menghadap. Nah, ini udah beda ini. Kalau yang tawajuh kan dari sisi hamba yang menghadap. Kalau muwajah itu sudah saling menghadap. Jadi kalau kita ini ngaji seperti ini, karena apa? Kalau biar mudah dipaham, seperti kita mau nyambungin ini jaringan kabel cahayanya itu. Lampu bisa dipasang, tapi kalau tidak ada aliran listriknya mana bisa nyala. Nah, aliran itulah yang kita harapkan kita bisa dapatkan melalui sanad-sanad ilmu itu. Nah, kalau ada orang katanya alim, katanya pintar, dia punya guru, nah itu sering yang menimbulkan fitnah ya seperti itu. Karena apa? Ada lafaz ilmunya, catatan ilmunya, data ilmunya, cahayanya belum tentu ada. Karena kan ilmu itu secara
prosedurnya itu diturunkan terus dari guru ke guru terus sampai gurunya para guru, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu kan ada di antara hadisnya itu innamal bu'istu liutama mar'alak, itu yang paling terkenal. Disebutnya ada juga innamal bu'istu mu'alliman. Itu aku tuh menjadi seorang guru. Jadi gurunya para guru, Syekhul Masyayikh, ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu maksudnya Rasul turun ke para sahabat, tabi'in, ulama sholat, ulama salah dan terusnya sampai pada guru-guru kita. Supaya apa? Wasilu, bersambung gitu loh. Nah kalau sudah bersambung, wal wasiluna lahu anwarul wajah, orang-orang yang sudah sampai itulah mereka memiliki cahaya wajah. Kenapa bisa mendapatkan amrul wajah? Li'annahum lillah la lisyatuna, karena orang-orang dasar itu dia untuk Allah, sebagaimana sering dia berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadah, hidup mati untuk Allah SWT. Kalau dalam Qur'annya disebut qulillah, katakan Allah, tsumma darhum bi'audim yang amun, kemudian tinggalkanlah mereka manusia itu di dalam pembicaraan panjang lebar mereka itu mereka bermain-main. Imam Asy-Syarqawi menerangkan ihtada, mengambil petunjuk arawilana, orang-orang yang berjalan, asairun orang-orang berjalan ilai kepada Allah bi anwari tawajjuh, dengan cahaya tawajuh, cahaya menghadap kepada Allah, ay al-anwari, maksudnya dengan cahaya al-hasilat yang hasil minal ibadah, dari ibadah wariyadhatin, dan riyadhah latihan alati tawajjuh yang menghadapnya mereka rahilun biha, dengan ibadah ila hadrati rabbi, kepada hadirat atau hadapannya Tuhan Allah SWT. Bainal mujahadah, karena sesungguhnya mujahadah itu bihasabil adati. Bainal mujahadah, karena sesungguhnya mujahadah itu perjuangan atau mencurahkan segala kemampuan, biasa bil adati, dengan kadar kebiasaan itu ya sulakan hasil minah dari ibadah atau mujahadah, anwarun, oleh cahaya fil qulubi, di dalam hati-hati manusia, ya taduna, yang mengambil petunjuk ya nas biha, dengan anwar ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, hatta yasiluna, sehingga sampai yang nas atau sampai ya rahilun ilahi, kepada Allah. Ihtadar rahiluna sayruna ilahi bian tawajjuh, orang-orang yang masih berjalan atau berpindah menuju kepada Allah itu mendapatkan petunjuk, mengambil petunjuk dengan cahaya tawajuh, maksudnya cahaya yang hasil dari ibadah, dari riyadhah. Maka kalau ada orang tidak mau ibadah, tidak mau riyadhah itu artinya apa? Melatih diri. Riyadhah misalnya apa? Kita itu kebiasaan, kalau bangun siang, latihan bisa bangun lebih pagi, lebih awalnya riyadhah. Kita ini biasanya kalau ngaji bawaannya ngantuk, betul lah? Latihan biar bisa melek gimana caranya, itu riyadhah. Kita biasanya kalau ngaji itu udah konsentrasi sehingga tidak paham-paham, terus dilatih biar cepat bisa konsentrasi, itu riyadhah. Termasuk kita yang biasanya gampang terbakar emosi, gampang marahan, gampang ngamuk-ngamukan, terus kemudian latih diri biar lebih sabar, ya riyadhah. Nah, orang kalau mau ibadah, mau riyadhah, dari ibadah itu akan menghasilkan cahaya.
Ya kayak kalau zaman dulu sepeda kalau malam-malam ingin ada penerangannya pakai apa? Pakai apa? Kalau zaman dulu sepeda kalau biar malam-malam ada lampunya pakai apa? Untuk menghidupkan lampunya pakai apa? Oh, Anda tahu ya. Dinamo, betul. Ada zaman dulu sepeda itu ada dinamonya. Nih, diputar tuh. Nah itu kalau cahayanya pingin terang, muternya juga harus apa? Kenceng dan lama, bukan ceret gitu. Kalau muter ceret itu klip gitu aja, klip. Nah kita juga begitu, wiridan yang banyak, ngaji yang banyak, baru ada cahayanya. Gambaran itu biar mudah dipahami. Itu tawajuh menghasilkan cahaya. Dengan cahaya itu kita bisa mendapatkan penerangan dan ketahuan kemana arah menuju kepada Allah. Wal wasiluna, dan bermula orang-orang yang telah sampai kepada Allah itu tetap bagi mereka wasilun anwar wajah, bermula cahaya-cahaya wajah. Ay al-anwaru maksudnya cahaya-cahaya alati wajahat yang menghadap umakan mereka wasilun min hadrati rabbi, dari hadirat Allah Rabbul Alamin. Ay ufidat maksudnya dituangkan alif atas wasilun, maksud ufidat dituangkan ya anwar ya alif atas wasilun hatta arafu, sehingga mengenali ia arifun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang telah sampai kepada Allah itu, beliau-beliau itu memiliki atau mendapatkan cahaya-cahaya muwajah. Apa bedanya? Kalau cahaya muwajah itulah cahaya, cahaya tawajuh itu cahaya hasil ibadah, hasil riyadhah, satu arah dari ibadahnya dan riyadhahnya hamba, Allah berikan kepadanya cahaya. Sedangkan orang-orang yang telah sampai, beliau-beliau itu orang-orang telah sampai kepada mendapatkan atau memperoleh cahaya muwajah, yaitu cahaya-cahaya yang menghadap kepada al-wasilun dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cahaya yang dituangkan kepada mereka sehingga mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemudian diungkap dalam bahasa bahwa haula'i, dan bermula mereka al-wasiluna, maksudnya orang yang telah sampai kepada Allah, al-anwaru bermula cahaya-cahaya itulah tetap bagi mereka, sabitatun maksudnya tetaplah bagi mereka wasilun min ghairi mu'anatin, dari tanpa kepayahan wa masamatin berat, ma banain beserta dengan fananya wasilun anha dari anwar, bi rabbihim dengan Tuhannya al-wasilun, lianahum karena sungguhnya wasilun tullahi untuk Allah, kali saya tidak untuk suatu guna yang selain Allah. Allah telah berfirman wa ta'ala, kul katakan ilmu Allah kan Allah ayat tawajjah, masih menghadap ilmu ilahi kepada Allah, wala tamil dan jangan condong olehmu ila anwarin kepada cahaya-cahaya, walau iriya dan selainnya anwar. Tumadar kemudian tinggalkan olehmu makan mereka nas fi audi, dalam pembicaranya mereka nas yal amuna, halnya bermain-main ya nas. Orang-orang yang golongan awal, golongan yang disebut dengan rohilun ataupun sairun, itu adalah orang-orang yang yaitu lil anwari, untuk cahaya, maksudnya abidun lah, abidun maksudnya jadi budak-budak lah bagi anwar, wa muhtajuna, dan orang-orang yang butuh ilayah kepada anwar, litawasuli untuk menjadi penyampai biha dengan anwar ila matlubin, kepada pencariannya mereka. Ya, tadi belum selesai. Jadi wal awalun al-anwari,
Orang-orang yang golongan awal, golongan rahilun, itulah orang-orang yang mereka itu aktivitasnya dilakukan untuk mendapatkan cahaya-cahaya tadi. Jadi katakan menjadi abidun lah, menjadi hamba-hamba budak-budak daripada cahaya-cahaya itu. Atau orang-orang yang butuh kepada cahaya tersebut untuk menjadi wasilah atau menjadi tawasul dengannya menuju kepada yang dicari, yaitu mendapatkan anugerah Allah, golongan al-wasiluna ilaih. Dan sedangkan mereka atau beliau al-wasilun, orang-orang yang telah sampai oleh Allah, justru cahaya-cahaya itu untuk beliau, maksudnya tetap bagi beliau tanpa kepayahan dan keberatan, beserta dengan fananya atau sirnanya beliau-beliau itu dari urusan cahaya-cahaya. Kenapa? Sibuk dengan takarub kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah wasilin itu udah tidak lagi membicarakan tentang cahaya itu, udah tidak membanggakannya lagi, sudah tidak membicarakannya lagi. Itu sesuatu yang tetap ada pada diri beliau, karena yang sibuk dibicarakan adalah Allah ya, dan upaya untuk lebih takarub lagi. Jadi walaupun orang-orang yang wasil itu udah fana, ya, artinya sudah sirna, sudah tidak lagi bicara tentang cahaya, namun justru hidupnya senantiasa diliputi oleh cahaya dari Allah. Nah, beda kebanyakan kita ya, ingin nyari-nyari cahaya, kalau lagi ibadah bagus rasanya terang, ibadah jelek rasanya gelap. Karena kita masih menjadi hamba sahayanya Al-Anwar. Kalau dengan orang-orang yang sudah sampai, sudah fana, sudah lenyap ya dari urusan-urusan ini. Karena orang-orang yang sudah sabar itu adalah hidupnya untuk Allah, bukan selainnya. Sebagaimana tadi sudah kita bolak-balik baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadah, hidup mati untuk Allah. Kalau dalam Quran ayatnya ulillah, katakanlah Allah, sebagaimana dalam Al-Ikhlas qul wallah, maksud tawajahilah, menghadaplah kepada Allah, jangan condong kepada cahaya-cahaya maupun yang lain. Ibarat kalau bicara dunia, udah enggak ngomongin duit lagi, udah ngomongin tanah lagi, udah ngomongin rumah lagi, kendaraan lagi, itu udah jadi tidak jadi topik pembahasan atau bicaraan. Yang dibicarakan adalah Allah, takon ilwa dan sebagainya, tawajuh ilallah, mujahadah, menghadap kepada Allah. Namun justru dalam kondisi seperti itu, maka cahaya-cahaya itu tetap ya, menyelimuti kehidupannya hamba-hamba yang sudah al-wasil. Bagaimana dengan fenomena orang-orang banyak kan? Orang-orang banyak itu tinggalkan mereka di dalam pembicaraan panjang lebar mereka itu, mereka bermain-main. Anggap itu sih sebagai bermain-main ya. Wa ifradu tauhidi ba'da bana'il aghyari wa haqqul yaqini. Ifradu tauhidi, maka menyendirikan tauhid ba'da bana'il aghyari, setelah fananya hal-hal selain Allah, itu huwa bermula ifradu tauhid, itu haqqul yaqini, haqqul yakin namanya. Kebenaran yang sebenar-benarnya, wa ru'yatuma siwallahi, wa ru'yatuma, dan melihat segala sesuatu yang selain Allah, itu haudun walakbun, itu haudun. Haud itu mananya bisa tercebur atau menyelam, maksudnya hanyut ya di dalam pembicaraan panjang lebar yang tidak berguna. Walakbun, dan permainan, wadalikan, dan berbelah itu min sifatil mahjubina, termasuk sifat-sifatnya orang-orang yang terhijab, yang terhalang dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal uyubi. Tasawwufuka melihatmu ilama kepada segala sesuatu batona yang samar ya mafika di dalam dirimu minal uyubi dari aib-aib, itu hal lebih baik minta tasawwufika dari melihatmu ilama kepada segala sesuatu hujiba yang dihalangi ya ma'angka darimu minal uyubi, yaitu yang berupa minal uyubi dari hal-hal yang gaib. Tasawwufuka ila ma batona bika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal uyubi. Melihatmu kepada sesuatu yang tersembunyi atau tersamal dalam dirimu dari berbagai macam aib dan celah lebih baik daripada melihatmu kepada apa yang dihalangi darimu, yaitu dari hal-hal yang gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawwufuka ila ma batana bika minal uyubi khairun tasawwufuka ila ma hujiba anka minal uyubi. Ya kali bismillah. Ada sebagian orang ingin kelihatan hebat, terus dia itu berusaha mendapatkan kemampuan melihat sesuatu yang gaib. Apakah itu bisa melihat isi hati orang, atau bisa meramal tentang apa yang terjadi di masa depan. Dalam pandangan Imam Dahilah, ada yang lebih baik daripada repot-repot mau cari tahu atau mau melihat sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang terhijab. Maksudnya gimana? Imam Masyarqi menerangkan tasawwufuka, bermula melihatmu ayyuhal murid, wahai murid, melihat ilama kepada sesuatu batona yang tersembunyi, yang tertutup, ia mafika di dalam dirimu minal uyubi dari aib-aib, celah-celah, burukan-burukan an-nafsaniyah yang sifatnya nafsu. Karya seperti ria, pamer, wasu'il khuluqi, dan buruk perilaku, wal mudhanati, dan cari muka, wahub riyasati, dan mencintai kedudukan sebagai pemimpin, wal jahi, dan mencintai pangkat atau kehormatan. Ayat tawajjuhi matika, maksudnya menghadapnya cita-citamu ila zawali zalika, kepada hilang itu. Tawajjuhi matika, maksudnya menghadapnya cita-citamu ataupun semangatmu ila zawali zalika, kepada menghilangkan itu, biriyadati, dengan riyadhah, wal mujahadi, dan mujahadah, wa talabit tahallusi, dan mencari keselamatan minhu darinya, wala yakunu, dan tidak ada ya dalik fi dalika fil walibi, dalam bala yakun, dan tidak ada fil walibi dalam umumnya illa ala yati sain, maksud wala yakun, dan tidak ada ya takhallus fil walibi dalam umumnya illa ala yati sain, kecuali atas tangannya seorang guru kamilin yang sempurna, nasihin yang memberikan nasihat. Itu hal lebih baik minta tasawwufika daripada melihatmu ilama kepada segala sesuatu hujiba yang dihalangi ia manka darimu minal guyubi, dari perkara-perkara yang gaib, min khafayal qadari, dari samar-samarnya takdir, wala taibil ibari, dan
ungkapan-ungkapan yang lembut, wal asrari al ilahiyati dan rahasia yang sifatnya ilahi, wal ma'arifi dan kemarifatan alat dunia yang sifatnya laduni dari hadirat Allah, wal karamati dan karamah-karamah kauniyat yang sifatnya kauniyah di alam semesta, li anna dalika kana sungguhnya itu haddu nafsi, kebahagiaan nafsumu atau kesenangan nafsumu. Walaysa dan tidak ada limalaka bagi Tuhanmu saya oleh sesuatu mahu beserta dengan madkur. Melihatmu wahai murid, jadi kita muridnya orang yang hendak mendekat kepada Allah dipanggil oleh Imam Ibnullah ya. Wahai murid, melihatmu kepada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirimu, yaitu aib-aib yang tersembunyi dalam dirimu. Jadi melihatmu terhadap aib-aib yang tersembunyi dalam dirimu, yaitu aib-aib yang sifatnya nafsu, seperti apa? Adanya ria, suka pamer, sulhuluk, ya buruk akhlak. Kadang buruk akhlak itu secara batinnya juga, secara dohirnya kadang kelihatan nunduk-nunduk dalam hati, tapi benci, ya, pengen membalas dendam dan sebagainya, atau mudahanah cari muka, atau cinta menjadi pemimpin, mencintai mendapatkan kehormatan di antara manusia. Maksudnya apa? Menghadapmu dengan cita-citamu ataupun semangatmu untuk menghilangkan itu semua, supaya tidak lagi dikuasai oleh keinginan pamer, ya, perilakunya yang buruk atau cari muka, ya, menjadi orang yang ingin berkuasa, ingin memiliki kehormatan yang luar biasa dan sebagainya. Menghadapnya cita-citamu untuk menghilangkan itu semuanya dengan cara riyadhah, dengan cara latihan, dengan cara mujahadah, perjuangan sungguh-sungguh, dan juga mencari keselamatan dari hal-hal itu. Dan ini ada catatan, ada jumlah triggernya, itu tidak akan ada, tidak akan hasil di lambungnya itu kecuali atas tangan seorang guru yang sempurna, yang menasihati. Tidak bisa sendiri. Itu lebih baik daripada melihatmu kepada apa yang terhijab, yang tertutup darimu dari berbagai kewibat, dari hal-hal yang gaib. Misalnya apa? Melihat, ya, rahasia-rahasia takdir, itu hal-hal yang tersamar di takdir, ataupun ungkapan-ungkapan yang sifatnya lembut, ya, rahasia-rahasia ilahi, dan juga kemarifatan sifatnya kemarifatan sifatnya laduniyah, ya, dan karomah-karomah, ya, kauniyah. Itu semuanya adalah bagian daripada nafsu, tidak ada urusan bagi Tuhanmu. Jadi kalau ada orang ingin sakti, bahasa awamnya itu, bisa terbang di udara, bisa jalan di atas lautan, terus misalnya apa, makan minum tidak usah repot beli, ya, tinggal bismillah muncul misalnya. Itu sebetulnya tidak lebih baik daripada kita bisa melihat aib diri sendiri, daripada ingin melihat perkara-perkara yang gaib, ya. Jadi kalau ini ada apa namanya konsen pada masalah yang ada orang ingin melihat yang gaib, apa yang akan terjadi nanti, besok dan sebagainya, atau ingin tahu isi hati orang. Daripada pingin yang demikian itu, mending pinginlah bisa lihat aib diri sendiri, bisa lihat riaknya, bisa lihat sulhuluknya, bisa lihat mudahanahnya. Itu lebih baik. Jadi pesannya bagaimana? Fala taksidha, fala taksid, maka jangan bermaksud bertujuan al-muha akan karomah. Ya malika dengan amal-amalmu, wala tusagil, dan jangan sibukkan limukul bahkan hatimu biha dengan karamah, ya. Wala tarkan, dan jangan condong limu ilama kepada suatu dohara yang tanpa ya malaka bagimu mina dari karamah. Wina dalika, karena sesungguhnya itu yang tahu akan merusak ya dalik fi ubudiyyatika, dalam
penghambaanmu belida dan karena ini. Qalu berkata ya ulama pun jadilah ilmu itu talibal istiqomati pencari istiqomah. Bala takut dan jangan jadi olehmu itu talibal karamati pencari karamah. Fa inna nafsaka karena sungguhnya nafsumu itu tetap harus bergerak-gerak ya nafsuka wa tatlubu dan mencari ya nafsuka karamatakan kehormatan. Wa maulaka dan berbulan Tuhanmu itu ya tubuh menuntut ya maulaka kau pilih istiqomah dengan istiqamah. Wala antakuna dan sungguh bahwa ada olehmu bihaqi maulaka dan hak Tuhanmu itu aula lebih utama bika dengan mu'min antakuna dari bahwa ada olehmu itu bihati nafsika dengan bagian nafsumu. Jadi pesannya apa? Jangan kamu bermaksud untuk mendapatkan hal-hal yang duniawiah tersebut dengan amal-amalmu. Jangan sekali-kali kamu bermaksud dengan amal-amal itu supaya mendapatkan harta benda dunia. Jangan kamu sibukkan hatimu dengannya. Jangan kamu condong kepada apa yang tampak untukmu darinya, karena sesungguhnya itu akan merusak ibadahmu di dalam akan merusak fibudatik, akan merusak ibadahnya jadi tidak tulus lagi, tidak ikhlas lagi. Oleh karena inilah sebagian ulama memberikan pesan kun talibal istiqomati wala takun talibal karamati. Jadilah kamu orang yang mencari istiqamah, jangan jadi orang yang mencari karamah. Kenapa? Karena sesungguhnya nafsumu itu bergerak-gerak dan mencari-cari karamah. Ini kita ingin jadi orang yang punya karamah, bisa punya orang sesuatu yang luar biasa. Tapi sesungguhnya itu di hadapan ada artinya. Sebab yang Allah tuntut darimu adalah ibadah. Walan takuna bihaqqi maulaka aula bika. Dan sungguh bahwa kamu itu hendaknya dengan hak Tuhanmu itu lebih utama daripada hak yang lainnya. Itu kesenangan diri sendiri atau bahkan nafsu setan.